Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Juni untuk semua zodiak ya. Dan highlight di bulan Juni itu adalah Jupiter konjang dengan North Node ya. Terus ada full moon di Sagittarius, ya, bulan purnama di Sagittarius itu tanggal 3 ya. Ada new moon di Gemini ya, dan ada juga Pluto retrograde yang konjang dengan Saturn. Apa sih dampaknya buat kalian semua energi-energi semesta ini, dan bagaimana kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian ya saat kalian lahir seperti biasanya itu, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Dan cross watcher kalian welcome untuk join ya. Kalau nggak sesuai jangan paksain itu sesuai, coba nonton ketiganya karena ini general reading ya. Oke, check it out. Hai Aries, giliran bacain energi kalian di bulan Juni ya. Langsung aja gue mulai dengan Literary Witches Oracle Card untuk mengetahui fokus Aries di bulan Juni. Loncatnya gitu amat ya. Gimana ya gue ngambilnya? Gue udah terpenjara nih, gimana dong? Sapo, love. Fokus kalian di love itu sendiri, cinta. Oke. Nggak perlu gue jelasin kan ya. Kalau cinta doang. Anyway, langsung ke Lucky Tarot ya. Ini gue akan buka 6 kartu seperti biasa. Gue ngingetin nonton moon sign juga rising atau ascendant sign kalian, sehingga ini general reading, jadi kalian bisa menyesuaikan ini resonate apa enggak dalam situasi kalian masing-masing. Kalau masih belum jelas juga, gue open untuk personal reading. Kalian cek aja di box description bawah, itu ada WA gue, kalian bas gue aja untuk apapun pertanyaan kalian. Oke? Tema kalian The Star. Goal kalian The Chariot. Peluang, kesempatan, opportunity kalian di bulan Juni Strength. Okay. Challenge kalian The Wheel of Fortune. Action yang dibutuhkan Judgment. Okay. Outcome The Hierophant. Under the deck atau alam bawah sadar kalian The Moon. Oke. Alam bawah sadar The Moon. The Moon itu energinya Pisces juga Cancer. Secara tarot, The Moon itu energinya Pisces. Pisces buat Aries itu ada di rumah ke-12 ya. Rumah ke-12 itu tentang karma, tentang ending, tentang alam bawah sadar, tentang kegelapan, segala sesuatu yang tidak kita ketahui, tentang segala sesuatu yang sifatnya spiritual, tentang segala sesuatu yang di luar materi, di luar kuasa kita bernalar ya. Dan the moon itu selalu sifatnya emosional ya, yin, feminine side ya. Artinya buat Aries itu Pisces di rumah ke-12. Jadi memang dia gelap, nggak selalu dia menunjukkan ya. Menunjukkan atau ngasih lihat perasaannya gitu ya. Itu energi feminin ya. Dan alam bawah sadar itu kalian memang ini bicara tentang sensitivity ya, sensitivity kalian ya, kepekaan kalian. Dan kalau ini energi Cancer buat Aries itu ada di rumah keempat, tentang family, rumah tangga, properti ya. Mungkin
Mungkin buat kalian ada yang sifatnya rumah kalian atau rumah tangga kalian itu membuat kalian agak-agak sensitif. Ya. Sekarang di rumah tuh ada hal yang sifatnya sensitif atau hal yang sifatnya tradisi ya. Atau bahkan properti itu sendiri. Ya, itu membuat kalian sangat sensitif, peka. Tema kalian bulan Juni, The Star. Impian kalian akan terwujud, harapan kalian akan terwujud. Ini energi Aquarius. Buat Aries itu komunitas, network, lingkungan, pertemanan, keadilan sosial, kemanusiaan, aspirasi kalian itu akan terwujud. Tapi kalian harus pintar dalam menerima atau memfilter energi-energi dan frekuensi-frekuensi di sekitar kalian sendiri, sehingga realitas yang kalian ingin wujudkan itu sesuai dengan harapan kalian. Itu The Star. Itu tema kalian di bulan Juni. Dan goalnya kalian adalah energi Cancer. Mungkin ada yang pindah rumah ya. Karena Chariot ini bisa jadi travel atau relokasi. Dan Chariot itu buat Aries ini energinya Cancer ya kan. Buat Aries itu di rumah keempat tentang family, moving on, moving forward dengan rumah tangga kalian ya. Dengan tradisi yang ada, kalian akan bisa mengendalikan diri kalian sendiri ya. Kalian akan mencapai kemenangan dengan mengendalikan itu semua dari sisi terang dan gelap ya. Kalau bicara tentang fokus kalian adalah lo ya, mungkin ini adalah apapun yang terjadi di rumah, apapun yang terjadi di rumah tangga kalian ya, we keep going gitu, I keep going, gue akan terus jalanin ya, kalian akan mendapatkan kemenangan. The Chariot, Aries gitu loh ya kan, goal kalian tuh adalah moving forward dengan apapun karena cinta kalian yang tak terbatas. Peluang atau kesempatan buat Aries di bulan Juni, kalian diminta untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri dari dalam diri kalian sendiri untuk mengekspresikan apapun itu yang kalian butuh ekspresikan. Ini energi Leo. Venus ada di Leo ya. Tanggal 5 dia masuk ke Leo, meninggalkan Cancer. Artinya entah itu kreativitas kalian, entah itu tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian having fun ya, tentang project kalian ya, kalian diminta untuk suarakan, tampil. Jadi kalian dapat kesempatan untuk mengkomunikasikan atau mengekspresikan itu nggak hanya mengkomunikasikan, nggak hanya untuk menyuarakan, bisa melalui apapun, bisa melalui project juga. Challenge-nya untuk goal kalian ini ya, untuk terus moving forward adalah menembus batas-batas kalian sendiri yang buat. The Wheel of Fortune, roda keberuntungan, yang mana tetap kemanapun apapun yang kalian inginkan, kalian harus mengambil tindakan ya, dan kalau perlu itu yang melebihi, melampaui batas-batas kalian. Ini energi Jupiter dari Taurus. Jadi yang melebihi, yang melampaui nilai-nilai atau prinsip kalian sendiri, bahkan melanggar batas-batas kalian sendiri ya. Itu The Wheel of Fortune, Jupiter di Taurus ya. Taurus maksudnya gini, di Taurus masih banyak planet yang ada di sana, walaupun kita ada di seasonnya Gemini ya. Masih ada Uranus yang sifatnya itu adalah keunikan atau jati diri kita ya. Uranus itu pemberontakan ya, pemberontakan itu bukan selalu sifatnya negatif ya. Pemberontakan itu dengan belajar
lagi adalah bentuk dari revolusi, bentuk dari pemberontakan. Mempelajari lebih dalam lagi, mengkaji lebih dalam lagi akan sesuatu hal, karena tidak lagi menerima status quo, entah itu yang disebut norma atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh society, sosial. Dan di Taurus itu juga ada North Nodes yang selama 2 tahun terakhir ini memang kalian mempertimbangkan itu, tapi kalian masih belum bertindak. Kalian hanya diam. Dan North Nodes di Taurus itu sampai bulan depan doang, karena berikutnya dia akan pindah ke Aries, masuk ke Aries, meninggalkan Taurus. Nah, kalau masuk ke Aries nanti ke depannya ya, itu fokusnya pada reputasi kalian, citra diri kalian sendiri tuh udah sesuai nggak dengan apa yang kalian ingin tampilkan? Apa masih seperti yang lama dengan nilai yang berbeda? Hampir nggak mungkin kayaknya gitu. Hampir sulit untuk dicerna jadinya gitu. Jadi challenge kalian adalah melampaui batasan-batasan kalian sendiri, untuk nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, prinsip-prinsip kalian sendiri. Kalian bisa nggak melanggar itu? Challenge-nya itu. Dan action ya, nah ini masih actionnya, kalian dapat kesempatan kedua untuk menilai lebih baik lagi, memperbaiki cara kalian menilai, judgment. Karena ya bahkan bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, menilai orang lain, ya, menilai apapun itu semua berdasarkan persepsi kita ya. Nah, judgment itu energi Pluto. Pluto itu ada di Aquarius 0 derajat saat ini gue baca. 0 derajat di Aquarius, yang mana buat kalian itu ada di pertemanan, lingkungan sekitar kalian, komunitas kalian, aspirasi kalian terhadap lingkungan kalian sendiri, untuk keadilan sosial, apapun itu. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri dan bagaimana kalian menilai orang-orang sekitar kalian, bagaimana kalian menghargai itu semua. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki pendekatan kalian sendiri dalam menilai diri kalian sendiri, yang paling penting. Dan dia akan tanggal 11 dia akan masuk kembali ke Capricorn ya, yang mana itu tentang reputasi kalian, long term goal kalian, dan juga karir kalian. Ya kalau selama 2,5 tahun, 2,5 lebih 12 tahun, 15 mungkin ya, lupa gue. Pluto di Capricorn lama banget ya. Dan dia akan kembali lagi ke Capricorn. Jadi kemarin ini dia cuma nyicipin doang masuk ke Aquarius. Kita dikasih cicip. Energinya Pluto di Aquarius semua kita dikasih cicip, dan dia akan stay lagi di Capricorn sampai bulan Januari 2024. Lalu lagi kita diminta lagi berpikir tentang karir kita sendiri. Lu mau kemana sih gitu? Long term goal lu tuh kemana? Mau ngapain? Gue secara moon sign gue Aries, gue paham. Ya, kita harus bersikap. Kita harus bisa lagi menilai diri kita lebih baik. Kita memberi penilaian. Realitas kita akan menyesuaikan dengan cara kita berpikir kok. Gitu. Jadi Pluto itu planet transformasi ya. Transformasi itu akan benar-benar ada sampai ke akar-akarnya di saat kita sudah ajak yakin dengan keputusan kita itu sendiri. Nah, outcome-nya The Hierophant. Lagi-lagi energi Taurus. The Hierophant ini tentang komitmen kita sendiri, tentang kepatuhan, tentang tradisi, tentang nilai. Tentang perkawinan.
lagi-lagi outcome-nya adalah komitmen kita terhadap apa, terhadap nilai-nilai yang bagaimana, bagaimana kita menilai diri kita sendiri juga. Oke, kurang lebih gitu ya Aries. Langsung kita ke, oh iya gue lupa, full moon di Sagittarius tanggal 3 ya. Efeknya buat Aries itu karena full moon itu ada di Sagittarius, efeknya buat Aries itu ada di rumah ke-9, travel, foreign, segala sesuatu yang baru atau tidak familiar buat kalian, segala sesuatu yang asing, perbedaan-perbedaan, bagaimana kalian dealing dengan perbedaan-perbedaan, higher learning, mempelajari lagi, mulai belajar lagi, ya kan? Karena Sagittarius itu lambangnya adalah student for life, belajar terus, ya, mencoba hal-hal yang baru. Nah, ada ending di situ, tapi karena kita bicara tentang full moon, konotasinya adalah ending. Dan rumah 9 itu juga tentang travel. Oke. Alright. Langsung ke kartu terakhir, kita ke Mystical Shaman, Oracle card. Satu kartu aja buat Aries. Saran dari semesta. Oops, the curse. Under the deck-nya the eagle. Oke. The curse. Curse itu kan kutukan ya. Tergantung persepsi kita pada kutukan itu sendiri. Buat gue hidup itu nggak hanya berkah tapi juga kutukan. Selalu ada dua sisi. Ya. Hidup itu ya berkah ya kutukan juga. Kutukan, kenapa dibilang kutukan? Apapun yang kita lakukan buat orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri, secara kita tidak sadari kita lakukan pada orang lain. Kalau kita selalu mengorbankan diri kita sendiri, ya, sebenarnya kita mengorbankan orang lain juga. Kalau kita memprioritaskan orang lain, artinya kita tidak memprioritaskan diri kita. Dengan kita tidak memprioritaskan diri kita sendiri, sebenarnya kita angkuh, kita sombong. Dibolak-balik aja, sama. Kayak itu kutukannya atau berkahnya, entahlah ya, terserah, bebas. Dalam berpersepsi kita punya kebebasan. Oke, udah segitu aja, semoga resonance dan berguna. Semoga kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, and share.